Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, saya Suci Firmansyah, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Fordeko. Di sini saya akan kembali memberikan sharing yaitu tentang isu terkini kesehatan, yaitu terutama pada remaja tentang dysmenorrhea. Masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11-20 tahun. Pada masa peralihan tersebut, individu matang secara fisiologi, psikologi, mental, emosional, dan sosial. Apa saja tanda pada remaja ini? Pada masa remaja ini ditandai dengan kemunculan karakteristik seks primer, yaitu hal tersebut dipengaruhi oleh mulai bekerjanya kelenjar reproduksi. Kejadian yang muncul masa pubertas adalah pertumbuhan badan yang cepat, timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarse, dan perubahan fisik. Pada wanita, pubertas ditandai dengan haid. Semua udah tahu apa itu haid. Haid merupakan proses keluarnya darah dari rahim melalui vagina, dan di sini terjadi setiap bulan selama masa usia subur. Dan haid pertama kali yang dialami oleh seorang wanita disebut menarse, yang pada umumnya terjadi pada usia 14 tahun, itu secara umum. Dan menarse merupakan pertanda berakhirnya masa pubertas, masa peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Dan haid yang dialami para wanita remaja dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah dysmenorrhea atau nyeri haid. Dysmenorrhea merupakan salah satu ginekologi yang paling umum dialami oleh wanita baik remaja maupun wanita dewasa. Dysmenorrhea menjadi salah satu kondisi yang merugikan bagi banyak wanita dan memiliki dampak besar pada kualitas hidup terkait kesehatan. Akibatnya, dysmenorrhea ini juga memegang tanggung jawab atas kerugian ekonomi. Kenapa? Karena biaya obat, perawatan medis, dan penurunan produktivitas. Pada beberapa literatur dilaporkan bahwa terdapat variasi prevalensi secara substansial. Dysmenorrhea ini membuat wanita tidak dapat beraktivitas secara normal. Sebagai contohnya, siswi yang mengalami dysmenorrhea tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar dan motivasi belajar menurun karena nyeri yang dirasakan saat haid. Dan dari beberapa penelitian yang saya baca, salah satunya sebanyak 90% dari remaja wanita seluruh dunia mengalami masalah haid, dan lebih dari 50% wanita mengalami dysmenorrhea primer, dengan 10-20% dari mereka mengalami gejala yang cukup parah. Prevalensi dysmenorrhea di Indonesia sebesar 64,25%, yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Dan serta dysmenorrhea primer dialami oleh 60-75 remaja. Dengan 3/4 dari jumlah remaja tersebut mengalami nyeri ringan sampai berat, dan 1/4 lagi mengalami nyeri berat. Dilaporkan 30-60% remaja wanita yang mengalami dysmenorrhea sebanyak 7-15% tidak pergi sekolah atau kerja. Apakah itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan, umumnya muncul saat sedang haid atau sedang menstruasi. Dysmenorrhea merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan oleh semua wanita. Di sini, apakah teman-teman tahu apa saja gejala dari dysmenorrhea tersebut? Sebenarnya gejala dysmenorrhea dapat bervariasi pada setiap wanita. Namun secara umum tanda dan gejala paling khas dysmenorrhea yaitu: pertama, kram atau nyeri di perut bagian bawah. Yang kedua, nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Yang ketiga, rasa sakit terasa intens atau konstan. Ini bagi beberapa wanita, mereka juga mengalami gejala lain yang muncul bersamaan sebelum atau saat siklus menstruasi datang. Berikut beberapa gejala yang ditemukan, yaitu perut kembung, diare, mual dan muntah, serta sakit kepala. Selanjutnya, apa saja penyebab dari dysmenorrhea?
Ternyata di sini ada dua penyebab dari disminor. Yang pertama ada disminor primer. Disminor primer adalah nyeri haid yang terjadi akibat otot kontraksi yang kuat. Rasa nyeri ini muncul di perut bagian bawah dan terkadang menjalar hingga ke panggung bagian bawah dan paha. Biasanya sih nyeri bisa muncul 1-2 hari sebelum menstruasi datang. Meski begitu terkadang nyeri ini juga bisa muncul selama Anda mengalami menstruasi. Selama mengalami kondisi ini, Anda mungkin juga akan mengalami beberapa gejala lain seperti mual, muntah, lemah lesu, tidak bertenaga, dan bahkan diare. Gejala kedua yaitu disminor sekunder. Disminor sekunder adalah nyeri yang disebabkan karena adanya masalah pada organ reproduksi wanita. Pada disminor sekunder, nyeri biasanya dimulai pada awal siklus menstruasi dan bertahan lebih lama dari kram menstruasi pada umumnya. Nyeri karena disminor ini juga biasa tidak disertai dengan mual muntah, badan terasa lemas, dan diare. Dalam banyak kasus, nyeri ini akan berkurang seiring dengan bertambah usia perempuan tersebut dan ketika Anda sudah melahirkan anak pertama. Di sini apa saja faktor risiko disminor? Ada banyak hal yang meningkatkan risiko mengalami nyeri haid. Cuman ada beberapa yang bisa saya sampaikan, yaitu saat berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat haid dalam keluarga, seorang perokok, terus Anda mengalami haid atau masa puber Anda mulai sejak usia 11 tahun ke bawah. Terus mengalami pendarahan berat atau tidak normal selama menstruasi. Mana cara kita pencegahan agar saat haid tersebut dapat nyeri yang kita rasakan tuh dapat berkurang? Mungkin salah satunya yaitu berolahraga. Mungkin dengan olahraga secara rutin kita dapat meminimalisir nyeri saat haid yang kita rasakan. Dan bagi teman-teman yang merasa nyeri saat haid, apa saja sih pengobatan yang bisa dilakukan? Sebenarnya pada saat disminor, sering kali keluhan nyeri membaik dengan mungkin diberikan anti nyeri seperti ibuprofen, asam fanamet, dan lain-lain. Selain itu dapat pula diberikan terapi hormon. Dan untuk meredakan kram, biasanya sih kita bisa istirahat yang cukup, terus menghindari makanan yang kafein, yang ketiga menghindari rokok dan minuman alkohol, keempat pijak punggung bagian bawah. Mungkin bisa untuk meringankan nyeri dengan kompres air hangat. Baiklah, sekian dari mungkin sedikit informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan maaf jika ada salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.